Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya sampaikan selamat datang di pembelajaran e-learning untuk praktikum mata kuliah Manajemen Daerah Aliran Sungai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istikanita, saya dosen jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya selaku koordinator praktikum mata kuliah Manajemen Daerah Aliran Sungai. Pertama-tama, marilah kita maknai terlebih dulu, marilah kita pahami terlebih dahulu terkait dengan apa yang dinamakan dengan daerah aliran sungai. Tentunya kita harus mencermati bahwasanya daerah aliran sungai bukan daerah yang ada di sisi kanan dan kiri sungai, namun lebih luas daripada itu, yakni suatu daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit di mana dia mempunyai 3 fungsi, yakni adalah untuk fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan. Kemudian secara fisik daerah aliran sungai terbagi menjadi 3 wilayah, yakni ada daerah hulu bagian atas, kemudian tengah, dan yang terakhir adalah daerah hilir. Maka untuk mengelola satu kawasan daerah aliran sungai, kita harus komplek mencakup 3 daerah tersebut. Selain itu, satu kawasan daerah aliran sungai ternyata tidak hanya berfungsi untuk hidrologinya saja, namun lebih kompleks. Nah, nanti secara mendetail Anda akan diperkuat di pelaksanaan kuliah dan nantinya akan dipraktekkan di materi praktikum. Nah, terkait dengan penyelenggaraan praktikum mata kuliah Manajemen Daerah Aliran Sungai, secara sederhana pada prinsipnya adalah ada 2 materi yang nantinya akan Anda terima. Materi sebelum UTS Anda akan mendapatkan terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita mengkarakterisasi kondisi daerah aliran sungai yang mencakup dari kondisi biofisik, dan berikutnya adalah juga kondisi sosial ekonomi. Nah, dari kondisi tersebut ini nantinya akan kita olah. Nah, tepatnya di materi setelah UTS, kita olahnya adalah kita gunakan untuk bagaimana kita memanajemen, bagaimana kita menentukan tindakan pengelolaan yang tepat agar pada prinsipnya fungsi hidrologi satu daerah aliran sungai ini tetap berjalan. Nah, secara mendetail nanti akan disampaikan di kelasnya masing-masing, dan kemudian banyak bentuk pembelajaran yang akan kita terapkan ke Anda. Jadi tidak hanya Anda akan mendapatkan materi yang sifatnya nanti tutorial, namun juga Anda akan ditunjang dengan adanya modul, dengan adanya video pembelajaran, dan tentunya Anda akan ada praktek secara langsung pada beberapa materi. Dan yang terakhir, untuk menutup dan untuk membuktikan apakah kompetensi di praktikum ini sudah Anda terima, maka Anda akan mendapatkan satu proyek besar untuk akhir di penyelenggaraan praktikum. Nah, dalam proyek ini akan membuktikan seberapa jauh Anda menguasai materi tentang manajemen daerah aliran sungai. Nah, tentunya sangat menarik, bukan? Saya harap Anda selalu bersemangat. Apapun itu, penyelenggaraan secara daring tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan praktikum. Kompetensi tetap dicapai sehingga Anda menjadi seorang mahasiswa yang mempunyai intelektual yang tinggi. Nah, sekian yang bisa saya paparkan untuk pengantar dari pelaksanaan praktikum. Ingat, ke depan nantinya Anda akan mendapatkan satu rangkaian materi. Ada materi tentang pengenalan batas das. Nah, jadi sebelum kita mendetailkan secara fisik nih, bagaimana ya secara sosial ekonomi seperti apa, tentunya kita harus mengenal dulu bagaimana batas dasnya. Dari batas das itu barulah nantinya kita akan mendetailkan bagaimana kondisi dari daerah aliran sungai. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana nih debitnya yang ada di sungai, bagaimana kualitas airnya yang ada di sungai, karena itu nanti akan menjadi fakta terkait dengan tindakan manajemen yang diterapkan apakah sudah tepat atau belum. Nah, sangat menarik, bukan? Harus bersemangat ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengantar dari praktikum mata kuliah manajemen daerah aliran sungai. Saya sampaikan terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, selalu sehat, selalu semangat, selalu kerja keras. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.